Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Kali ini kontennya tentang kesehatan nih teman-teman. Kita akan membahas kandidat obat COVID-19 yang per awal Oktober 2021 ini sedang diajukan Emergency Use Authorization-nya, yaitu Molnupiravir. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman klik like dan subscribe channel Media Boss ID, supaya konten-konten Media Boss ID bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Klik lonceng notifikasinya juga ya. Nah, teman-teman, begitu mendengar kalimat Molnupiravir sebagai obat COVID-19, di kepala kalian mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sih itu Molnupiravir? Buatan mana ya itu obat? Kenapa perusahaan yang bikin itu obat bisa pede nih ngajuin obatnya untuk jadi obat COVID-19? Dasarnya tuh apa ya? Langsung aja yuk Media Boss ID bahas. Yang pertama, apa sih itu Molnupiravir? Dari namanya ada kata-kata vir nih di belakangnya. Molnupiravir adalah antivirus oral yang berupa analog dari komponen materi genetiknya virus SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Oral berarti Molnupiravir ini dikonsumsi oleh pasien dengan cara diminum atau ditelan lewat mulut, bukan lewat penyuntikan. Kayak misalnya obat bentuk pil, tablet, puyer, sirup. Nah, semuanya itu adalah obat-obat yang rute pemberiannya ke pasien adalah oral atau ditelan lewat mulut. Kemudian tadi Media Boss sebutkan bahwa Molnupiravir ini adalah analog dari komponen materi genetiknya virus COVID-19. Artinya apa tuh ya? Di sini analog artinya adalah suatu hal yang mirip tapi tak sama. Molnupiravir ini bisa menggantikan komponen materi genetik virus COVID-19 karena saking miripnya dengan salah satu komponen materi genetik virus tersebut. Begitu Molnupiravir masuk ke dalamnya, maka materi genetik virus menjadi tidak sempurna lagi nih, dan informasi genetik yang dibawanya menjadi rusak. Padahal dalam proses replikasi atau proses perbanyakan virus, materi genetik itu sangat penting. Karena informasi genetik itulah yang menentukan karakter virus COVID-19 tersebut. Karena genetiknya rusak, maka proses perbanyakan virus pun gagal. Teman-teman yang ingin tahu lebih detail mengenai mekanisme kerja Molnupiravir secara saintifik, bisa cek nih video Media Boss ID cara kerja Molnupiravir. Linknya ada di kanan atas ya, atau boleh stay tune dulu nih sampai akhir video. Nanti Media Boss juga bakal kasih lagi linknya. Selanjutnya kita bahas yuk Molnupiravir itu buatan mana sih ya? Nah, Molnupiravir ini buatan Amerika Serikat. Awalnya obat ini ditemukan oleh para peneliti di Emory University. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh dua perusahaan farmasi Amerika, yaitu Merck & Co dan Ridgeback Therapeutics. Oh iya, kalau di luar Amerika Serikat dan Kanada, Merck & Co yang dimaksud di sini adalah Merck Sharp & Dohme atau disingkat MSD. Di Jakarta juga ada loh kantornya. Kemudian kenapa Merck bisa sepede itu ya mengajukan persetujuan Molnupiravir sebagai obat COVID-19 ke FDA yang merupakan BPOM-nya Amerika? Perusahaan-perusahaan farmasi lain aja produknya baru vaksin COVID-19. Merck udah nawarin obatnya. Tentunya bukan tanpa dasar teman-teman. Bagi perusahaan farmasi manapun untuk mendapatkan approval atau izin edar obat dari Badan Pengawas Obat-obatan di suatu negara, tentunya perlu yang namanya data hasil pengujian. Yuk kita bahas hasil uji klinis Molnupiravir. Untuk obat baru seperti Molnupiravir ini, Merck telah melakukan serangkaian uji klinis hingga uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 dilakukan kepada pasien dalam jumlah besar. Tujuan dari uji klinis fase 3 adalah mengukur efikasi atau seberapa ampuhnya suatu obat dalam mengobati penyakit tertentu dibandingkan dengan suatu zat pembanding. Sekaligus memonitor ada tidaknya dan seberapa banyak reaksi obat yang tidak dikehendaki. Uji klinis fase 3 Molnupiravir ini diberi nama uji klinis MOVE OUT. Desain studinya adalah sebagai berikut. Pasien yang berpartisipasi dalam uji klinis ini adalah pasien dewasa yang tidak masuk RS.
dan sudah terkonfirmasi oleh uji lab bahwa mereka memiliki gejala COVID-19 ringan hingga sedang, dan gejalanya itu muncul dalam kurun waktu 5 hari sebelum uji klinis. Pasien-pasien dewasa tersebut juga memiliki minimal 1 faktor resiko yang dapat memperburuk kondisi COVID-19 mereka. Misalnya nih, diabetes, obesitas, penyakit jantung, atau usia di atas 60 tahun. Pasien-pasien tersebut kemudian terbagi menjadi 2 grup. Grup yang mendapatkan placebo dan grup yang mendapatkan molnupiravir. Placebo adalah sebutan untuk obat bohong-bohongan yang nggak ada efek terapinya sama sekali. Misalkan pil, tapi isinya pemanis doang, nggak ada bahan obatnya. Nah, terus cara membagi grupnya tuh gimana? Grupnya dibagi dengan cara randomisasi 2 penyamaran, atau bahasa Inggrisnya randomized double blind. Artinya apa sih? Artinya, baik pasien dan tim peneliti yang menjalankan uji klinis itu sama-sama nggak tahu nih pilihan yang diambil pasien isinya placebo atau molnupiravir. Anggaplah begini, pasien mengambil sebotol pil untuk dikonsumsi. Dia ambil yang mana terserah. Di botol tersebut ada kodenya, tapi baik pasien dan tim peneliti nggak tahu arti kode itu apa. Nanti di akhir uji klinis, baru deh pasien dan tim peneliti bakal dikasih tahu arti kodenya apa. Jadi bisa ketahuan yang diminum si pasien apakah placebo atau molnupiravir. Desain studi tersebut akan mengurangi bias terhadap hasil evaluasi uji klinis. Karena kan bisa aja nih, misal pasiennya tahu dia cuma dapat placebo, nah mindsetnya pasien itu jadi terpengaruh ke arah yang jelek-jelek. Nggak merasakan adanya perbaikan lah, minum obatnya juga jadi ogah-ogahan. Sebaliknya kalau pasien tahu dia dapat molnupiravir, mindsetnya bisa jadi bagus-bagus terus. Sama halnya juga dengan peneliti. Kalau penelitinya tahu mana pasien yang dapat placebo, mana yang dapat molnupiravir, bisa aja nih ada bias yang membuat peneliti cenderung ngebagus-bagusin hasil evaluasi pasien yang dapat molnupiravir. Padahal dalam uji klinis kita butuh hasil yang terpercaya, yang reliable. Jadi mindsetnya harus objektif. Benar-benar pingin tahu apakah molnupiravir memang memberikan efek terapi yang lebih baik, atau sama aja, atau malah lebih buruk dibandingkan pembandingnya, yaitu placebo. Oke, terus gimana hasilnya? Analisis sementara menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu molnupiravir berhasil mengurangi resiko hospitalisasi dan kematian akibat COVID-19 sebanyak 50%. Jadi, 29 hari setelah uji klinis dimulai, ada 7,3% atau 28 orang dari grup pasien yang mendapat molnupiravir yang harus dihospitalisasi atau meninggal, di mana sebanyak 28 orang tersebut mengalami hospitalisasi dan tidak ada yang meninggal. Sementara pada grup placebo terdapat 14,1% atau 53 orang yang mengalami hospitalisasi atau meninggal, di mana dari 53 orang tersebut terdapat kasus 8 orang yang meninggal dunia. Nah, 7,3% versus 14,1% adalah sekitar 1:2. Makanya tadi dikatakan bahwa molnupiravir dapat menurunkan tingkat resiko hospitalisasi dan kematian hingga 50% lebih rendah daripada placebo. Berdasarkan analisis sementara ini, tim monitoring uji klinis molnupiravir yang telah berkonsultasi juga dengan FDA atau BPOM-nya Amerika memutuskan untuk menyetop proses rekrutmen pasien untuk uji klinis MOVe-OUT. Dengan berbekal hasil uji klinis yang cukup baik itulah, Merck juga mengajukan proses Emergency Use Authorization atau EUA ke FDA, supaya paling enggak nih molnupiravir bisa dipakai mengobati COVID-19 yang sifatnya gawat darurat. Wah, kalau di-approve, semoga Indonesia bisa kebagian jatah suplai obat molnupiravir ya, karena pasti obat tersebut bakal diminta suplainya oleh berbagai negara. Dengar-dengar sih negara tetangga kita di Asia Tenggara udah pada pesen loh ke Merck. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari Media Boss ID kali ini. Hope you like this video, hope you find this useful. Klik like, subscribe, dan tekan notifikasi belnya ya supaya kamu update terus dengan konten-konten Media Boss ID. See you!